dengan satu orang sebagai sendernya. Namun, dalam beberapa situasi tarian gandrung marsal itu sendiri dapat ditarikan secara tunggal maupun massal. Tari sunggal sendiri adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Penari dapat lebih bebas berekspresi. Umumnya dalam tarian gandrung marsal ditarikan oleh laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Tari berkelompok seperti yang ditata dengan merupakan tarian dibawakan oleh dua orang penari atau sejumlah penari yang jumlahnya benar atau kecil. Penari bisa terdiri dari laki-laki, perempuan, dan campuran antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah tari massal. Tarian yang dibawakan oleh banyak penari secara serentak. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara besar ataupun perayaan masyarakat. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang tema dan sejarah gandrung masan. Tari gandrung masan memiliki tema pesan damai dan perjuangan melawan penjajah Belanda. Menurut sejarahnya, tari ini berasal dari kesenian yang berkembang pada tahun 1890. Saat itu, ada sebuah kesenian yang dibawakan oleh kelompok pria berusia 7-14 tahun. Kesenian ini diiringi alat musik gendang dan rebana. Mereka mengadakan pertunjukan dari satu kampung ke kampung lain. Salah seorang penari yang selalu melakoni kesenian tersebut hingga usia 40 tahun adalah Marsan. Sosok Marsan begitu dikagumi. Sebagai penari, dia dikenal sangat piawai memerankan sebagai perempuan. Tak hanya itu, kekaguman masyarakat pada Marsan pun karena pesan moral yang disampaikan dalam tiap tari yang dibawakan. Saat itu, sering terjadi persaingan dan perkelahian di antara para penari. Melalui tari yang dibawakannya, Marsan mencoba menyampaikan pesan dan damai kepada masyarakat. Saya akan membawakan pembahasan tentang Dias. Dias dan busana gandrung Marsan merujuk pada salah satu gaya riasan dan kostum dalam tarian gandrung. Tarian khas dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nama Marsan diambil dari Marsan, seorang maestro tari gandrung yang berperan dalam mengembangkan dan melestarikan seni ini. Ciri khas dan busana gandrung Marsan: 1. Hiasan. Menggunakan paes atau hiasan pada dahi berwarna hitam, mirip seperti hiasan pengantin Jawa. Alis tebal dan melengkung tinggi untuk menampilkan ekspresi yang tegas. Mata diberi aksen tajam dengan eyeliner tebal dan eyeshadow yang mencolok. Bibir dipoles merah terang sehingga ekspresi wajah lebih kuat saat menari. 2. Busana obrok atau mahkota terbuat dari emas imitasi atau kuningan, dihiasi dengan ornamen bulu garuda mangkul yang melambangkan kejayaan. Kemben berwarna merah dengan motif batik khas Banyuwangi. Selendang biasanya berwarna kuning keemasan sebagai properti tari yang digunakan untuk menarik lemah dimulai. Dari atau kain batik bermotif gajah uling, motif batik khas Banyuwangi yang melambangkan doa dan harapan. Ekoran atau hiasan belakang, bagian ekor kostum yang memperindah gerakan penari saat mendatangi penonton. Gaya busana dan rias gandrung Marsan ini banyak dipertunjukkan dalam festival budaya maupun acara resmi di Banyuwangi, seperti festival gandrung Jani. Gaya ini juga menjadi inspirasi bagi banyak seniman dalam melestarikan tari gandrung sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sekarang saya akan membawakan materi tentang variasi alat musik apa saja yang digunakan dalam tari gandrung Marsan. Dalam beberapa pertunjukan gandrung Marsan, terdapat unsur campuran dengan alat musik dari luar daerah. Meskipun musik dasarnya tetap menggunakan gamelan khas osing dari Banyuwangi, ada beberapa alat musik luar daerah yang kadang digunakan untuk memperkaya nuansa musiknya. Campuran alat musik luar daerah yang digunakan dalam gandrung Marsan yaitu yang pertama, rebana dari budaya Melayu dan Islam. Alat musik ini sering digunakan untuk memperkuat ritme, terutama dalam bagian-bagian yang membutuhkan hentakan dinamis. Menambahkan unsur ritmis yang lebih variatif dan energik. Yang kedua, yaitu biola, pengaruh musik darat.
Biola adalah alat musik yang sudah lama digunakan dalam gandrung Banyuwangi yang berasal dari pengaruh musik Eropa pada zaman kolonial. Biola memberikan melodi khas yang membedakan gandrung dari musik gamelan Jawa pada umumnya. Yang ketiga yaitu tamborin, pengaruh Timur Tengah dan Melayu, digunakan dalam beberapa versi modern gandrung marsan untuk menambahkan unsur ritmis yang lebih beragam. Yang keempat yaitu keyboard atau synthesizer, pengaruh musik modern. Dalam beberapa pertunjukan kontemporer atau festival besar, alat ini digunakan untuk memperkaya harmoni dan menyesuaikan dengan selera musik modern. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah tentang improvisasi dan makna gerak gandrung marsan. Dalam video YouTube tersebut kemungkinan adanya improvisasi gerak tari sangat kecil karena gerak tari yang digerakkan adalah gerak murni tanpa adanya improvisasi. Gerak yang bermakna dalam tari marsan, gerak dayung menirukan gerak dayung perahu, melambangkan kerja keras para nelayan dalam mencari nafkah di laut. Gerak meniup dan meloncat melambangkan ombak yang tantangan yang harus dihadapi nelayan saat melaut. Gerak tebar jala menggambarkan aktivitas nelayan saat menangkap ikan, yang juga berarti harapan akan hasil tangkapan yang berlimpah. Gerakan menunduk dan mengangkat kepala melambangkan doa dan rasa syukur nelayan kepada Tuhan atas hasil tangkapannya. Gerakan berjalan atau melangkah cepat menggambarkan semangat ketangguhan dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang nelayan. Tadi yang akan saya sampaikan adalah mengenai tempat pertunjukan untuk tari gandrung marsan. Untuk panggung yang cocok untuk pementasan tari gandrung marsan bisa bervariasi tergantung pada konsep pertunjukan. Berikut beberapa opsi yang sesuai. 1. Panggung proscenium atau indoor. Untuk panggung klasik dengan tirai dan area khusus penonton. Cocok untuk pertunjukan formal di gedung seni atau teater. Memungkinkan permainan cahaya dan tata suara yang lebih baik. 2. Panggung arena atau outdoor. Panggung terbuka dengan penonton menghadiri area pertunjukan. Digunakan dalam festival seperti gandrung seri di Bandung, memberikan interaksi lebih dekat antara penari dan penonton. 3. Panggung seni terbuka, pendopo atau balai desa. Biasanya berbentuk joglo dengan lantai kayu atau semen, digunakan untuk pertunjukan yang lebih tradisional, contohnya pendopo, serta suabata, gambaran, dan musik. Kalau pementasannya ini lebih tradisional, panggung joglo atau pendopo bisa jadi pilihan. Tapi kalau ingin teatrikal, panggung proscenium akan menjadi pilihan yang lebih